Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cekat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini saya akan mereview akar dan perawatan pasca sayat kuncup mawar pada bahan bonsai kelapa minion ini, teman-teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan akar setelah saya lakukan program akar dengan media serabut kelapa semacam ini, teman-teman. Dan serabut kelapa ini juga mempunyai manfaat lain selain sebagai media tumbuh akar. Apa itu? Simak sampai selesai, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan ini dia video penjelasan selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe. Bagi yang belum subscribe, ingat subscribe itu gratis, teman-teman. Dan ini dia, kita akan melakukan review akar, teman-teman ya. Setelah kita melakukan program tumbuh akar dengan dua media, yaitu yang media bawah menggunakan media air dan yang di atas kita menggunakan media serabut kelapa, teman-teman. Kita akan lihat, kita akan ambil semua serabut kelapanya di dalam botol, teman-teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan untuk akarnya. Kita pastikan atau kita ambil semuanya serabutnya sampai betul-betul tak tersisa, teman-teman ya. Kita tempatkan di wadah karena nantinya serabut kelapa ini akan kita gunakan lagi, teman-teman. Serabut kelapa ini berfungsi sebagai media tumbuh akar dan juga mencegah masuknya nyamuk yang akan bertelur di media air, teman-teman. Jadi media air ini akan aman kalau kita gunakan ikan hias atau kita gunakan penutup untuk mencegah masuknya nyamuk ke dalam media air, teman-teman. Karena akan sangat berbahaya kalau nyamuk bertelur di media air dan bisa menjadi jentik-jentik nyamuk dan bisa menjadi nyamuk yang mungkin bisa menimbulkan penyakit buat kita, teman-teman. Jadi serabut kelapa ini berfungsi ganda, teman-teman. Berfungsi sebagai media tumbuh akar dan juga berfungsi sebagai pencegah masuknya nyamuk yang akan bertelur di media air, teman-teman. Ini dia hasilnya. Akar panjang dan sehat, teman-teman. Ini dia, sangat bagus. Satu akar tumbuh memanjang dan sangat bagus, dan yang lainnya masih pendek. Dan nanti kita akan melanjutkan program tumbuh akar lagi. Dan sebelumnya kita akan masukkan lagi bahan bonsai kelapa minion ini ke dalam pot, dan kita akan siap-siap untuk melakukan perawatan pasca sayat kuncup mawar, teman-teman. Kita akan masukkan ke pot ini supaya lebih mudah lagi untuk kita lakukan proses perawatan ringan semacam ini, teman-teman. Ini dia, kita siap-siap. Kita akan gunakan pisau seperti biasanya khusus untuk bonsai kelapa. Kita akan potong semuanya, teman-teman. Sebelumnya kelopak demi kelopak yang paling bawah yang paling dekat dengan bonggol kita sayat-sayat tipis-tipis, dan kelopak yang kedua sampai kelopak yang ketiga kita semuanya sayat, teman-teman. Jadi setelah kita sayat-sayat dan sayatan-sayatan itu sudah mulai layu, kita potong, kita bersihkan supaya bonggol bersih dan kelihatan lebih rapi, teman-teman. Hati-hati dengan cara atau pembersihan untuk membuang sayatan-sayatan ini, teman-teman. Kalau dirasa kita khawatir untuk memotong, takut
pisau yang tajam ini bisa melukai bahkan sampai memotong tunas yang ada di bagian dalam, kita bisa menggunakan dengan cara menarik hasil sayatan, bekas sayatan, kemudian kita arahkan mata pisau dari bawah atau dari atas. Usahakan jangan mengarahkan mata pisau ke dalam atau mengarah ke bagian tunas teman-teman. Tapi kalau kita sudah biasa menggunakan pisau semacam ini, bisa mengukur ketajaman mata pisau semacam ini, bisa kita langsung mengarahkan mata pisau langsung ke arah tunas. Tapi tetap dengan kehati-hatian supaya mata pisau tidak sampai melukai bahkan sampai memotong tunas yang ada di dalam teman-teman. Hati-hati yang harus kita lakukan pada proses semacam ini teman-teman. Sayatan-sayatan biasanya ada yang keras, apalagi pada bagian kelopak yang tebal itu biasanya keras, dan kalau kita sedikit menekan dan bisa menimbulkan, kalau tekanannya terlalu kuat, mata pisau bisa sampai melukai atau bahkan sampai memotong tunas yang ada di bagian dalam teman-teman, dan bisa fatal. Takutnya nanti tunas tidak tumbuh lagi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum terbiasa, usahakan mata pisau tidak mengarah ke tunas atau ke bonggol, tapi kita tarik terlebih dahulu hasil sayatan, kemudian kita arahkan ke bawah atau ke atas. Yang penting aman, tidak sampai melukai tunas yang ada di bagian dalam teman-teman. Seperti semacam ini, kita tarik mata pisau, bisa kita posisikan di bagian bawah atau juga kita bisa posisikan pada bagian atas teman-teman. Satu demi satu kita potong hasil sayatan dengan kehati-hatian dan fokus supaya tidak melakukan kesalahan yang fatal teman-teman. Hati-hati, tunas di bagian dalam itu masih putih dan masih sangat rentan. Kalau kita nggak fokus, tangan bisa menekan tunas dan bisa menimbulkan patah teman-teman. Jadi harus fokus dan hati-hati supaya tunas yang ada di bagian dalam itu tidak patah teman-teman. Kadang kita terlalu fokus ke mata pisau dan tangan kita terlalu menekan pada bagian tunas, dan alhasil tunas bisa patah teman-teman. Jadi tetap fokus ke semua bagian supaya tidak menimbulkan atau tidak melakukan kesalahan yang fatal teman-teman. Ingat, kalau masih belum terbiasa dan dikhawatirkan mata pisau bisa melukai tunas atau pelepah yang di bagian dalam, usahakan arahkan mata pisau ke bawah atau ke atas, jangan mengarahkan ke badan tunas kelapanya teman-teman. Ini sedikit lagi kita selesai membersihkan hasil sayatan-sayatan, kita potong dan hasilnya akan lebih rapi tentunya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan sayatan jaring penutup teman-teman. Kita akan membuang jaring penutup tunas dengan cara kita ikuti alurnya teman-teman ya. Kita lihat alurnya, alur pelepahnya dari kiri ke kanan, kita sayat-sayat sedikit demi sedikit, ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, sampai ke bawah, dan tetap dengan kehati-hatian. Ingat, tunas di bagian dalam itu masih sangat lunak dengan warna yang putih, menunjukkan masih sangat muda dan sangat rentan untuk terjadi patah teman-teman. Jadi tetap fokus dan hati-hati supaya tunas tidak patah teman-teman. Setelah sayatan selesai, kita tarik ke bawah, kemudian usahakan mata pisau mengarah ke bawah teman-teman.
dan kita potong kurang lebih semacam ini teman-teman. Dan kita akan melakukan proses penumbuhan akar kembali teman-teman ya. Kita akan masukkan kembali serabut-serabut kelapanya ke dalam wadah atau pot yang tadi sudah saya jelaskan. Fungsi serabut ini selain sebagai media tanam atau media tumbuh akar, serabut kelapa ini berfungsi untuk menghalangi nyamuk masuk ke dalam media air teman-teman. Jadi posisi serabut kelapa usahakan menyentuh air supaya terjaga kelembaban di media tanam ini atau di serabut kelapa ini teman-teman. Kita isi penuh sampai benar-benar menutupi semua bagian batoknya supaya akar nanti bisa tumbuh lagi, akar baru juga bisa tumbuh lagi, dan akar yang masih pendek bisa tumbuh memanjang teman-teman. Hati-hati juga, masih ada akar yang putih dan bisa patah kalau tidak kita hati-hati teman-teman. Kita pastikan semuanya tertutupi, tidak ada celah yang bisa mengakibatkan nyamuk masuk ke dalam air. Kurang lebih semacam ini teman-teman. Pastikan serabut kelapa menyentuh air teman-teman, supaya kelembaban serabut kelapa tetap terjaga. Ini sudah selesai dan ini dia hasilnya teman-teman. Bahan bonsai kelapa minion, kelapa hijau teman-teman, yang sudah saya lakukan proses pembersihan bonggol pasca sayat kuncup mawar, dan juga kita sudah melihat hasilnya untuk akarnya teman-teman. Akar tumbuh bagus dan sehat teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe bagi yang belum subscribe untuk kemajuan channel saya ke depan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua teman-teman yang sudah mensupport channel saya ini. Tak henti-hentinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan. Salam pecinta bonsai kelapa. Bye bye.